mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita angkat pujian kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang mempersatukan kami. Apapun yang terjadi, biarkan kami selalu saling memperdulikan satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan saling mengasihi satu sama lainnya, bersatu di dalam Engkau. Karena di mana ada kesehatan, disitulah berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, jadikan aku Tuhan.
menghendaki satu pun orang binasa. Tujuanmu datang ke dalam dunia ini Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, supaya kami manusia tidak ada yang terhilang. Janji keselamatan di dalam Engkau itu adalah pasti. Karena perbuatan baik tidak bisa membawa kami ke dalam surga. Walaupun kami harus berbuat kebaikan, tapi keselamatan itu hanya melalui Yesus. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang menjanjikan keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami supaya kami sampai kepada garis finish. Tidak ada satupun yang memisahkan kami daripada kasih Kristus. Haleluya Yesus. Kami bersatu hati teguh di dalam Engkau Bapa. Oleh sebab itu jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, supaya lewat kehidupan kami, keluarga kami datang kepada-Mu diselamatkan. Karena Engkau Allah satu-satunya memanggil kami untuk diselamatkan. Haleluya. menjadi doa setiap kami Bapa. Engkau yang menjadikan setiap kami rumah doa-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kembali lagi kami ke tempat ini Tuhan. Beri kami hati seorang murid, beri kami telinga seorang murid. Kami menyediakan ini Tuhan Yesus, keberadaan kami hari ini Bapa. Berbicara kepada kami, ajar kami Roh Kudus pagi hari ini. Terima kasih banyak, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar Tuhan.
Dan jika ada di antara kami yang sakit, firman-Mu berkata di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sembuhkan yang sakit ya Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang saat dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, shalom. Minggu pagi ini saudara sekalian, saya ingin share kembali lagi dalam tema masih pemuritan saudara, dengan judul khotbah dipilih jadi murid. Katakan bersama saya yuk, 1, 2, 3. Dipilih jadi murid. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan saudara yang ada di layar, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-16. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya itu tidak memilih menjadi agama Kristen? Saudara dan saya mungkin dengan kesadaran saudara berpikir saudara memilih ke gereja, saudara memilih percaya Yesus. Tetapi kondisi saudara yang memilih sebetulnya jauh sebelumnya Tuhan yang terlebih dahulu memilih saudara. Pernahkah saudara mendengar kisah seorang perempuan yang bernama Helen Keller? Helen Keller lahir 1888 yang berbaju putih. Helen mulai lahir saudara, lalu pada saat dia lahir sebetulnya keadaannya itu normal. Tetapi ketika usia 19 bulan, Helen Keller terkena penyakit yang bernama kongesti akut pada perut dan otak, saudara. Pada zaman sekarang mungkin lebih dikenal dengan nama meningitis atau demam berdarah, saudara. Nah, kondisi penyakit yang dialami oleh Helen Keller ini, saudara, menyebabkan dia menjadi tuli dan juga dia menjadi buta, saudara. Sebagian besar dari kita tentu jauh lebih beruntung karena tidak mengalami seperti yang Helen Keller alami, saudara. Saya membayangkan kalau kita tuli saja rasanya dunia seperti runtuh. Tetapi kalaupun kita tuli, saudara, nggak bisa mendengar, at least kita masih bisa melihat. Sehingga kalau saudara lihat di berbagai macam acara televisi sekarang, ya, itu ada yang namanya bahasa isyarat. Ya, ada yang membantu untuk bahasa isyarat. Atau kalau orangnya buta, saudara, at least setidaknya dia bisa mendengar, maka dia bisa hidup, bergerak hari-hari, saudara, dengan apa? Mengandalkan pendengaran. Apa jadinya kalau hidup seperti Helen Keller, saudara? Sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami pergumulan, lalu rasanya ingin menyerah, atau merasa hidup kita tidak lebih baik dari orang lain, atau mungkin kita merasa bahwa Tuhan gak adil terhadap hidup kita karena situasi yang sedang kita alami. Tapi kalau saudara berkaca kepada Helen Keller ini menurut saya yang paling menderita dalam dunia, saudara. Sudah tidak bisa melihat, dia juga tidak bisa mendengar. Bagaimana dia bisa hidup, saudara? Tetapi beruntung buat seorang Helen Keller, saudara, karena waktu usianya 7 tahun dia dilatih, diajarkan menjadi murid seorang guru namanya Anna Sullivan yang berbaju hitam, saudara. Anna Sullivan dengan sabar mengajar Helen Keller. Dan pada saat pertama kali Helen Keller diajar oleh Anna Sullivan, perangainya, saudara, Helen Keller ini seperti orang yang kerasukan, gitu ya bahasanya. Seperti orang yang kerasukan setan. Kenapa? Karena senang ngamuk, sering bertindak seperti binatang liar, katanya gitu ya di dalam sejarahnya. Kenapa, saudara? Wajar, karena dia hidup di dalam dunia yang bukan hanya gelap, tapi juga hening, sunyi. Sehingga tidak heran dia mencoba ingin tahu apa yang ada di sekitarnya, saudara. Saya rasa nggak banyak guru bisa mengajar murid yang demikian, saudara.
Tapi Ernest Sullivan dengan sabar, menyayangi, mengajar Helen Keller sampai Helen Keller bisa ngomong. Dan kata pertama yang diucapkan oleh Helen Keller adalah water, air. Lalu dia mulai belajar, saudara, terus belajar, ya. Sesudah water, dia bisa ngucapin land atau tanah. Jadi mulai dia latihan 30 kata per hari, saudara. Ya, dia diajar melalui apa? Meraba. Di bahasanya finger spelling, saudara. Tahukah saudara? Pada saat ada jurnalis mewawancarai Helen Keller, apa yang paling berbahagia dalam hidup? Dia jawab, hari yang paling penting di dalam hidup dia adalah waktu gurunya dia, Ernest Sullivan, datang padanya dan mau mengajarinya. Tahukah saudara bahwa Helen Keller di usia 20 tahun dia sudah kuliah di Radcliffe College, cabang dari Universitas Harvard khusus wanita. 4 tahun Helen Keller lulus dengan predikat magna cum laude. Tunarungu dan tunanetra pertama yang lulus dari universitas. 1914 Helen Keller sudah berkeliling Amerika menjadi aktivis, menjadi konselor, dan menjadi dosen. Berapa banyak di antara kita yang udah keliling dunia? Helen Keller sudah keliling lebih dari 50 negara di dunia dan menulis puluhan buku, saudara. Padahal notabene dia tunanetra dan tunarungu. Itulah yang bisa dihasilkan dari yang namanya pemuritan, saudara. Ketika ada seorang guru yang bernama Ernest Sullivan mau menerima dan mengajar Helen Keller sampai Helen Keller, kalau bahasa kita, jadi orang. Dan ternyata 2000 tahun yang lalu, saudara, juru selamat datang ke dunia. Lahir di kandang domba, beranjak dewasa sampai usia 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Dan waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita tahu kisahnya, Roh Kudus turun bagaikan burung merpati. Lalu Yesus sesudah dibaptis, dia berpuasa 40 hari, saudara, di padang gurun, dicobai iblis. Dia lolos dari ujian itu, lalu dia memulai pelayanannya. Tahukah saudara, Yesus gak langsung khotbah, Yesus gak langsung pelayanan. Yang Yesus lakukan apa? Dia cari murid, saudara. Dia cari murid, saudara. Tadi pagi saya tanya sama istri saya, sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Langsung istri saya, adalah katanya, bagi mau siap-siap ke gereja dikasih soal katanya. Ayo saudara, sebutin 12 murid Tuhan Yesus. Siapa aja? Yang pertama siapa? Yang pertama yang dipilih siapa? Simon. Hai Simon, dia bilang gitu kan. Engkau kupilih, engkau kupanggil bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi apa? Penjala manusia. Sesudah Simon, adiknya Simon, saudaranya Simon juga dipanggil. Saudara siapa? Andreas namanya. Ini baru tahu ya, oh ada Andreas ya. Gak ada nama Benny, gak ada. Apalagi nama Chris, gak ada ya. Itu Simon sama Andreas tuh koko sama adik, saudara. Ada lagi yang kokoh sama ade juga, saudara. Tahu siapa? Yakobus dan Yohanes. Tahu nama bapaknya? Nama bapaknya Zebedeus. Makanya dia bilang Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus, saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus panggil murid-murid nih. Filipus, Bartolomeus, Yakan, Matius. Dipanggil satu-satu. Istri saya bilang, ya kalau orang nggak ngerti ya, pasti taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas, ya betul saudara ya. Ini dari berbagai-bagai karakter orang, saudara. Tuhan Yesus pilih dari nelayan, dari dokter, dari orang berdosa, pemungut cukai, dari berbagai karakter. Tuhan Yesus pilih 12 murid. Dia nggak langsung khotbah, nggak langsung sembuhin orang sakit, tapi yang dia lakukan, dia memilih murid. Dan 2000 tahun sudah berlalu, dan salah satunya saudara dan saya dipilih jadi murid. Bilang kanan kiri, kamu dipilih jadi murid. Dan tahukah saudara, waktu pertama mereka
dipilih jadi murid, emang udah jago? Enggak, saudara. Enggak ada yang jago. Petrus dengan karakternya, saudara bisa baca nanti ya, karakter Petrus itu pokoknya bertindak dulu, mikir belakangan. Andreas, dia sering sembunyi-sembunyi, ngeliatin dulu Petrus bertindak apa, Yesus ngomong apa. Artinya apa? Andreas ini kalau orang sekarang bilangnya introvert. Duluan deh, orang duluan, saya belakangan. Yakobus sama Yohanes, saudara, ternyata apa? Punya emak yang ambisius. Makanya waktu itu murid-murid bertengkar, ribut. Jadi ternyata, saudara, sekelas rasul-rasul aja bisa berantem, saudara. Jadi kalau di gereja ada pertengkaran, ya wajar-wajar aja. Murid Tuhan Yesus itu pernah ribut. Tahu gak yang diributin apa? Cuman gara-gara mereka ngomong, nanti di sorga siapa yang paling hebat. Kebayang gak, saudara? Ributnya siapa di sorga paling hebat. Lalu mamanya Yakobus Yohanes, waduh, dengan kemampuan emak-emaknya dia, ya kan, dia samperin Tuhan Yesus dan minta supaya anaknya dua orang itu nanti di sorga, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Lah dia mau sabotase Tuhan Yesus, ya kan? Satu duduk sebelah kiri, satu duduk sebelah kanan katanya. Lalu Tuhan Yesus berfirman bahwa barang siapa yang mau jadi terbesar di kerajaan sorga, hendaklah ia menjadi pelayan, katanya. Menjadi doulos, menjadi hamba. Apa itu doulos? Doulos dalam bahasa aslinya adalah keset. Keset itu tempat apa, saudara? Bukan diinjak, saudara. Saudara kalau ketemu keset emang diinjak kan? Enggak. Buat ngapain? Bersihin apa? Sepatu atau sendal yang apa? Yang kotor. Makanya kayak saya pendeta, jemaat datang konseling, mau buang sampah-sampah, emosinya tuh, ya, tempatnya di bawah, nggak di atas, saudara. Tapi yang begini Tuhan Yesus pilih nih murid-murid, dia pilih-pilih dulu, dia pilih dengan berbagai karakternya. Kalau orang sekarang mah kalau bisa kita pilih langsung aja murid yang udah pinter, yang kaya, yang baik-baik, yang alim-alim. Tapi enggak, saudara. Kenyataannya dia pilih yang berbagai macam karakter, saudara. Jadi kalau hari ini saudara dipilih jadi murid, saya mau katakan Tuhan memang sudah pilih saudara. Alkitab katakan di Mazmur, sejak dalam rahim ibu saudara, Tuhan sudah pilih saudara. Dengan segala karakternya, saudara. Dari karakter yang mungkin pemarah, dari karakter yang mungkin introvert, dari karakter yang mungkin saudara juga gak suka dengan kelakuan saudara dan lain sebagainya. Tahukah saudara, bahkan Tentara Nasional Indonesia yang paling hebat di Angkatan Darat, saudara, itu dibilang Kopassus. Kopassus itu punya slogan. Saudara kebaca gak slogannya? Apa? Kami bukan hebat, tetapi apa? Terlatih. Jadi Kopassus ini bilang kita gak hebat, cuma kita terlatih. Kenapa? Karena ada yang melatih. Jadi kalau di tentara itu yang paling disegani, saudara, itu pelatih, saudara. Kenapa? Karena mereka lah yang membuat dari gak bisa jadi bisa. Mereka lah yang membuat dari gak tahu jadi tahu. Makanya saudara dan saya dipilih jadi murid karena banyak hal yang kita gak tahu dalam hidup ini. Saya sering ngomong bahwa kita hanya bisa pergi sejauh yang kita tahu. We only can go as far as we know. Kalau saya suruh saudara ke Boyolali, saudara nggak tahu Boyolali, saudara nggak akan sampai Boyolali. Tapi kalau saya minta saudara pergi ke Pondok Ungu Permai, karena saudara rumahnya di sana, karena saudara tahu di mana, maka saudara akan mudah mencapainya. Berapa banyak di antara kita pengennya kaya, pengennya diberkati, pengennya keluarga bahagia, tapi masalahnya kita nggak tahu. Kalau saudara nggak tahu, saudara nggak akan bisa mendapatkan yang saudara impikan. Dan saya bersyukur, saudara, goal semua orang adalah kalau bisa nanti ujungnya ke sorga. Dan saya bersyukur bahwa kita punya pemimpin agama, kita punya Tuhan yang memang berasal dari sorga. Dari sorga dia turun ke bumi, dia ajak kita semua supaya ke sorga, pasti sampai. Kenapa? Karena dia tahu jalannya. Bahkan dia berkata, akulah jalan. Saudara, tidak ada agama lain yang berdoa di dalam nama pemimpin agamanya. Semuanya bilang dalam nama Tuhan, dalam nama Allah.
Hanya Kristen yang bilang di dalam nama Yesus. Bahkan ketika di kitab Kisah Para Rasul, murid-murid kalau usir setan bilangnya di dalam nama Yesus. Iblis saja tahu Yesus itu Tuhan. Nggak ada, coba cek deh pemimpin agama lain. Ada nggak dalam nama pemimpin agamanya usir setan? Nggak ada. Kenapa? Karena setan tahu mereka bukan Tuhan. Tapi Kristen bilang dalam nama Yesus. Alkitab bilang setan pun gemetar. Karena di alam roh setan tahu apa statusnya Yesus. Bahkan waktu ada orang yang kerasukan iblis, saudara, lalu Yesus datang di padang gurun itu, saudara, orang yang kerasukan bilang, "Hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Karena aku belum waktunya pergi," katanya. Dia pun iblis mengakui Yesus anak Allah yang maha tinggi, saudara. Nah, buat saudara dan saya, makanya kita mau dilatih supaya saudara yang nggak tahu jadi tahu. Alkitab yang saudara pegang, entah di handphone saudara, entah di tab saudara, entah saudara punya Alkitab cetak, itu berisi begitu banyak pengetahuan sorgawi, begitu banyak rahasia ilahi, supaya saudara dan saya hidup berkemenangan. Coba buka firman Tuhan 2 Petrus 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat 3. Sudah ketemu? Saya bacakan buat saudara ya. Karena kuasa apa? Ilahinya telah apa? Menganugerahkan kepada kita apa? Katakan bersama saya, segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Ya apapun yang saudara butuh. Segala sesuatu yang apa? Berguna untuk apa? Udah, sampai situ deh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, saudara. Saya juga banyak yang saya belum tahu. Dan Tuhan bisa tuntun dengan banyak cara. Tinggal saudara dan saya jadi murid, saudara mau gak bayar harga? Kalau di gereja bayar harganya tidak. Tinggal saudara bangun lebih pagi, siapin waktu, datang ke ibadah. Paling ibadah kita sejam. Siapin waktu saudara, nanti kalau ada komsel saudara datang, itu bayar harga saudara. Di sini saudara nggak perlu bayar ada tarif tertentu, nggak ada di GB Live tarif tertentu. Kita nggak edar kolektor malah, udah 10 tahun. Sesudah ibadah ini saya makan siang sama keluarga, tapi saya mau belajar yang saya belum tahu kepada kawan saya yang jauh lebih tahu, dan ada tarifnya. Dia bilang ya, kalau mau sama gua satu sesi 5 juta. Yang lu butuh tahu itu 3 sesi, mau nggak? Yang nggak mau nggak apa-apa sih. Tapi lu mesti bayar full payment sebelum kita ketemu dan menjalankan sesi itu. Ya udah, saya transfer 2 hari lalu ke dia 15 juta. Nanti nih saya ketemuan di salah satu mall. Satu sesi 2 jam belajar saya. Saya belajar sama dia. 2 jam 5 juta. Saudara mau nggak? Ibadah di GB Live 1 jam saya diskon deh 2,5 juta. Untuk tahu rahasia ilahi. Saya ajak untuk tahu rahasia yang dia punya. Karena dia bilang nanti di pertemuan ketiga gua kasih jeroannya semua buat lu. Sampai rumus-rumus gua kasih buat lu. Oke, saya bilang. Saya lapor istri, habis saya transfer, saya lapor istri. Istri bilang, mahal amat kamu belajar apa? Saya belajar ini. Tenang aja, mungkin dalam waktu 3 bulan lebih dari 15 juta gua dapat. Asal belajar sama yang tahu. Saya rela bayar harganya, saudara. Sekarang saudara dan saya ajak saudara dan saya udah dipilih jadi murid. Yesus yang udah bayar harga buat saudara. Lalu dia kasih, makanya dibilang keselamatan itu gratis tapi gak murahan. Karena dia sudah bayar harganya, saudara. Dan dia pilih saudara. Dia pilih saudara sama seperti dia pilih murid-murid, saudara. Untuk apa saudara dan saya dilatih? Tiap tahap ada pelajarannya. Kita baca tuh ayat di depan tuh 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Di Yesaya. Ini ada gambarnya, saudara. Dari kecil anak
remaja, pemuda, dewasa, sampai senior. Tiap tahap itu kan ada pelajarannya masing-masing, betul saudara? Waktu kecil bahkan saudara diajarin kalau terima sesuatu dari orang, ayo bilang apa? Bilang kurang om. Ya kan? Saudara diajarin bilang terima. Nah, itu pelajaran awal. Saudara yang masih kecil rohani, apa pelajaran awalnya? Saudara yang udah dewasa rohani, nanti saudara belajar bahwa saudara harus pikul salib sangkal diri. Tiap tahapnya ada pelajarannya. Tapi saudara dan saya beruntung karena saudara dan saya dipilih jadi murid. Ada pujian lama bilang, coba, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ini tiap lirik pujian ini luar biasa, saudara. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Jadi sebelum dunia ada aja saudara, saudara udah dipilih. Nggak ada orang milih kalau nggak ada tujuan. Nggak ada orang milih kalau nggak ada tujuan, saudara. Kau telah dipanggil tuh. Henry, Sarina, Budi, dipanggil. Kalau orang manggil ada tujuan nggak? Coba orang tukang roti lewat, saudara tahu namanya Yono misalnya. Yono, dia datang tuh bawa rotinya. Kan pasti ada tujuan. Pasti Yono tanya, mau roti apa pak? Enggak, manggil doang. Kurang ajar lu. Saudara dipanggil jadi alat kerajaan. Saudara dipilih untuk jadi murid. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Tapi untuk tujuan, untuk panggilan yang Tuhan punya, saudara harus diajarin dulu. Saudara harus dilatih dulu. Saya aja saudara baru-baru ini saya punya staff, ya. Wah saya pikir saya siapin dia untuk nanti nanganin A, B, C, gitu ya. Untuk nanganin bos-bos lah. Kan saya mesti latih dulu dia. Ternyata dia masih ya namanya dari luar kota gitu ya. Jadi mungkin logatnya juga masih kental, ya kan? Bahasa Inggrisnya juga kurang, cara ngomongnya juga menurut saya kurang. Jadi saya harus luangkan waktu seminggu sekali ya, karena dia staff saya langsung, saya harus latih dia. Nih nanti kamu ngomongnya gini, kamu kalau nanggepin orang begini, gitu. Misalnya contoh saya bilang, misalnya kamu diajak gitu ya, ditawarkan sesuatu, jangan langsung bilang enggak. Itu nanti orang tersinggung, saya bilang. Ya kamu bilangnya begini, oh iya, saya tertarik, tapi sayangnya saya ada prioritas lain. Sebetulnya itu menarik, tapi mohon maaf, saya udah ada prioritas lain. Next time, nah, jadi orang akan lebih gak tersinggung. Saya bilang, nanti kalau ini jawab WA-nya gini, kalau email balasnya begini. Jadi diajarin saudara, karena orang yang gak tahu supaya tahu. Supaya nanti terlatih. Karena saudara, orang yang terlatih itu untuk tugas-tugas yang khusus, untuk tugas-tugas yang mulia. Tahukah saudara dan saya itu mau dipanggil untuk kemuliaan saudara. Untuk saudara masuk kemuliaan itu harus dilatih. Semua kita sama kayak Petrus.
Kita sama semua kayak Yohanes, Zebedeus, saudara. Kenapa? Kita semua punya, kalau bahasa saya, sampah emosi. Kita semua datang pada Yesus punya luka batin. Petrus 3,5 tahun ikut Yesus. Dia belajar sama orang yang penuh kasih. Dia belajar, Yesus bilang, kalau ada orang yang tampar pipi kiri, kasih apa? Pipi kanan. Dia belajar kasihilah musuhmu, ampunilah 70 kali 7 kali. Bayangin ini, bergaul 3,5 tahun. Tapi waktu Yesus mau diserbu sama tentara Roma, waktu Yesus mau ditangkap sama tentara Roma, Alkitab bilang apa? Petrus keluarin pedang dan apa? Tebas salah satu prajurit. Lalu putus prajurit itu apanya? Telinganya. Berarti kemana-mana si Petrus bawa badik, bawa golok. 3,5 tahun. Mungkin di dalam perasaannya dia sebagai murid, gak apa-apa lah, Tuhan sih Tuhan, tapi gue jaga-jaga. Ada pegangan gitu. Mungkin saudara udah ikut Tuhan puluhan tahun, tapi mungkin saudara masih punya jimat tertentu. Mungkin saudara masih punya simpenan yang gak berkenan di mata Tuhan. Tapi apa Tuhan marah sama Petrus? Tuhan, saya gak pernah lihat ada ayat Tuhan bilang, buang dah pedang lu. Enggak. Itulah baiknya Tuhan, dia latih. Dan baiknya Tuhan itu telinga diambil yang putus, saudara. Telinga yang putus diambil, disambungin lagi. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, orang yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedang. Itu bayangin, 3,5 tahun ternyata masih emosional, masih temperamen. Sampai akhirnya Tuhan terus bekerja dalam dirinya. Sampai Petrus akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa, lemah lembut, halus, saudara. Dia tulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang tadi baru saja kita baca. Waktu dia terima Paulus penganiaya orang Kristen. Sampai akhirnya Paulus dalam hidupnya justru dia yang paling sering dianiaya. Berubah hidupnya, saudara. Nggak dalam semalam, saudara, dan dia juga sama. Nggak akan bisa berubah dalam semalam. Makanya saya mau ajak kita semua, saudara, bahwa saya dan saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan. Mari datang ibadah ini pemuritan nih kalau ibadah hari Minggu. Nanti Komsel datang, saya udah beli bukunya nih, saudara. Ya. Nah, ini dari GBI nih, Komunitas Sel, ya, basis Amanat Agung. Kalau nanti saya lagi nggak bisa ikut Komsel, saya usahain saya ikut. Tapi kalau saya lagi nggak bisa ikut Komsel, nanti yang saya tunjuk memimpin, nggak usah takut. Ini panduannya ada semua. Tinggal dibaca, lalu diskusi, ya. Ada semua, tuh ada isian-isiannya. Nanti yang ikut Komsel, saya harap saudara nanti kerjain tugasnya, ya. Nanti kerjain tugas, nanti didiskusikan lagi hasil jawabannya di Komsel berikutnya. Karena kita Komsel seminggu sekali, pindah-pindah rumah, ya. Komsel seminggu sekali, nah itu ada tuh, ya, ada modul-modulnya. Ini kalau udah lulus, baru masuk ke yang modul 2. Modul 2 udah lulus, masuk modul 3. Modul 3 udah lulus, baru yang terakhir. Kalau yang terakhir itu udah lulus, berarti saudara harus jadi pemimpin. Jadi pemimpin Komsel. Saya lihat baca materi gampang kok ini kok. Ya, kenapa saudara? Kenapa saudara harus ikut Komsel? Kenapa saudara harus ikut persekutuan dan beribadah? Karena kita nggak bisa hidup sendirian, saudara. Amin. Jadi pagi hari ini saya mau ingatkan kepada semua saudara. Saudara dan saya itu sudah dipilih. Udah dipilih jadi murid. Dan Tuhan terima saudara apa adanya. Dengan segala sampah emosi saudara, pergumulan saudara, kekurangan saudara. Tapi kalau saudara mau memberi diri, saudara mau bayar harganya, saudara akan dibentuk jadi murid-murid Kristus. Saudara bisa jadi murid-murid Kristus yang Tuhan akan pakai. Bilang kanan kirinya, jangan kalah sama Helen. Helen Keller aja buta tuli, bisa jadi dosen, jadi penulis, jadi motivator. Kebayang gak saudara? Kuasa pemuritan. Bagaimana ketika seorang guru yang namanya Anna Sullivan ini bisa mendidik seorang Helen Keller. Kalau Anna Sullivan aja bisa mengubah Helen Keller menjadi orang yang luar biasa, apalagi guru, segala guru kita, guru yang agung, Yesus Kristus.
Dia sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Jangan saudara pikir, Pak, tapi hidup saya begini, Pak, gimana masa depan saya, Pak, gimana masa depan anak-anak saya dan sebagainya. Saya mau katakan sama saudara, ada banyak yang kita belum tahu, makanya kita belajar. Ntar saya ajarin ya di pemuritan, gimana sih nyembah Tuhan, ya, gimana berdoa, ya, bagaimana melayani, bagaimana baca firman yang benar dan sebagainya, supaya saudara dari yang nggak tahu jadi tahu. Ntar kita belajar lagi tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana suami istri, ya kan, bagaimana saudara hidup, ya, membangun kehidupan doa dan sebagainya. Ada banyak, saya juga masih belajar saudara. Cuma mungkin saya udah duluan di antara saudara. Kalau ibaratnya saudara level 1, mungkin saya udah level 3. Bukan saya lebih pintar, cuma saya lebih dulu saudara. Dan saya harap kita semua di sini kita jadi murid Kristus saudara. Amin. Ya, saya berharap semua yang datang di GB Live, saya harap semua jadi murid, bukan simpatisan. Ya, seperti saya ilustrasikan kan minggu lalu, nggak ada orang sekolah di Penabur, terus besoknya pindah ke John Paul School, besoknya pindah lagi ke Cherry Blossom, nggak ada. Yang murid itu menetap di satu tempat, dilatih oleh guru yang itu aja. Ya, kalau ibarat dokter, dari mulai dari umum naik kelas ke apa? Spesialis. Setiap kita tuh punya karunia loh saudara, punya panggilannya. Masalahnya nggak diasah. Kalau diasah, setiap kita tuh spesialis saudara. Ada yang spesialisnya punya karunia mimpi. Ada yang karunianya berkata-kata dengan hikmat. Ada yang karunianya usir setan. Ada yang karunianya kesembuhan ilahi. Makanya saya berdoa 5 tahun ke depan nih saudara, GB Live, setiap jemaat GB Live, Anda sudah tahu semua karunia Anda apa. Karunia Anda diperlengkapi, semakin diasah. Kalau udah tahu, wah keren loh. Wah keren GB Live. Kalau perlu duduknya saya pisahin, yang punya karunia kesembuhan sebelah kanan, yang punya karunia sebelah kiri. Benar saudara. Kalau dulu worship leader kan gitu kan, yang kaum wanita memuji Tuhan, kaum pria berdoa. Ya kan? Kalau di penjara lebih keren, ya kan? Yang pencuri berdoa, yang pembunuh menyanyikan pujian ini. Itu kalau di penjara, saudara. Tapi itulah gereja kisah para rasul, saudara. Itulah gereja kisah para rasul. Gereja kisah para rasul itu, saudara, mujizat banyak terjadi. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka harus ketahui. Karena mereka mau dimuridkan, karena mereka mau belajar, dan mereka tahu ternyata ada karunia-karunia Roh Kudus. Dan mereka pakai karunia-karunia Roh Kudus ini di tengah-tengah jemaat. Makanya penuh kuasa, saudara. Saya nggak bisa punya semua karunia. Kalau ternyata ada yang punya karunia mimpi, saudara punya mimpi tertentu, saudara bisa langsung nanya ke dia, tadi gue mimpi ini, coba deh. Saudara tahu, kita kebanyakan cuma pengen taunya berkat. Kita pengen kaya semalam. Saudara tahu caranya kaya semalam? Ikutin Yusuf. Tahu Yusuf kaya semalam gara-gara apa? Gara-gara Firaun mimpi, nggak ada yang bisa ngertiin. Firaun mimpi, nggak ada yang bisa ngertiin. Tahu-tahu Yusuf datang bilang, oh mimpi lu tuh artinya ini. Langsung Firaun bilang apa? Hari ini juga lu naik jadi perdana menteri. Coba nih masih muda-muda, mau kaya semalam, minta karunia mimpi ya teman-teman. Iya. Daniel juga sama, punya karunia mimpi. Nebukadnezar mimpi dia nggak ngerti, panggil Daniel. Saudara, coba saudara lihat, dia perhatiin. Semua orang-orang yang di kisah Alkitab itu, mereka punya karunia dan kuasa. Kenapa? Karena jadi murid Kristus. Waktu mereka jadi murid Kristus, mereka kebuka, saudara. Oh ternyata harus begini ya. Oh hidup harus begini ya. Oh ternyata harus begini ya. Nah itulah saudara, kenapa Tuhan mau berkati kita semua. Amin saudara. Haleluya. Tanggal berapa komsel tadi? 27 April. Ya, 27 April komsel di Rumah Pasarino 18.30. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam pemuritan. Minggu depan saudara GB Live libur ya, supaya kita semua bisa holiday. Tapi kalau saudara mau ibadah, saya merekomendasi gereja GBI di Hotel Max One. Ya, di situ ada ibadah. Kalau saudara mau ibadah bisa ibadah di sana. Ya, tapi GB Live kita libur. Kita baru akan ketemu lagi nanti tanggal 27 di Komsel dan tanggal 30 April di hari Minggu. Ya, supaya kita semua sama-sama dimuridkan, saudara.
Ya, jadi mau saudara punya masalah banyak, saudara firman Tuhan punya semua jawaban atas masalah saudara. Tinggal bagaimana kita bisa mengetahui rahasia yang Tuhan siapin. Amin saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita bagi berdiri sama Tuhan, kita siapin perjamuan kudus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh kebenaran. Nah, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Jadikan baik suci yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku baik suci yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu Tuhan Yesus yang berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Hamba berdoa meminta Tuhan, Engkau menjamah Bapa setiap umat-Mu yang hadir tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga mau membayar harga untuk menjadi murid-Mu Tuhan Yesus, yang terus belajar, yang terus mendapatkan pewahyuan dari Guru Agung kami. Beri kami telinga, beri kami lidah seperti seorang murid Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang telah memilih kami Bapa. Hamba berdoa pergumulan yang sedang mereka hadapi Bapa, biarlah Tuhan mereka menemukan kebenaran di dalam firman-Mu untuk mereka bisa menanggapi, mereka bisa meresponi pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Karena kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah kenyataan mereka Bapa.
Berdoa Bapa, jika ada di antara umat-Mu Tuhan yang sakit, biar kiranya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu juga terjadi menjamah setiap umat-Mu Bapa. Walaupun dokter berkata penyakit ini gak bisa sembuh, tapi firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sanggup mengubah kenyataan. Boleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat kehidupan mereka, kehidupan anak-anak mereka Bapa, kehidupan pendidikan, bisnis, usaha mereka Tuhan, karir mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menyertai dengan kesuksesan, Engkau menyertai dengan keberhasilan Bapa dalam nama Yesus. Bahkan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, juga di dalam holiday season ini Tuhan, Tuhan berikan sukacita buat umat-Mu. Tuhan berikan Tuhan Yesus penyertaan kemanapun mereka ingin liburan, mereka pergi melangkah Tuhan, sertai dalam nama Yesus. Engkau yang menjumpakan kami juga Tuhan di Komsel di rumah Pasarino Bapa. Biarlah Tuhan tiap Komsel Engkau datang, Engkau sertai kami Tuhan, Engkau lawan setiap kami Bapa. Biarlah Engkau latih kami sebagai murid-Mu yang tangguh, murid-Mu yang luar biasa Bapa, murid yang Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah murid-murid Kristus, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat